Yang mulia Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia, Bapak Kwok Fok Sing. Yang saya hormati Kepala BPKP DKI Jakarta, Bapak Samono. Yang saya hormati Perwakilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Daswanto dan Bapak Tengku Rahmat Shah. Yang saya hormati Kepala BBWSCC, Bapak Bambang Heri Mulyono. Yang saya hormati Asisten Pembangunan Wali Kota Jakarta Selatan, para kepala dinas, kepala satpol, khususnya kepala dinas sumber daya air, dan seluruh undangan, serta yang saya hormati Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jakarta, Bapak Novan Harifan Paloh, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur, kita bangga bahwa alhamdulillah sebuah ikhtiar panjang yang dikerjakan yang sempat mengalami tantangan karena kita diterpa pandemi, akhirnya hari ini ikhtiar itu tuntas. Kita beri tepuk tangan untuk semua yang terlibat. Nature-based solution, solusi berbasis alam. Kita semua merasakan betul betapa proses pembangunan beberapa abad ini banyak mengadopsi pendekatan-pendekatan yang ternyata mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Hitungannya abad, bukan 1-2 tahun. Karena itu sekarang generasi ini merasakan dampaknya. Climate change yang berubah, kemudian carbon gas emission yang muncul di tiap kota, dan itu bukan hanya motor, tapi bangunan. Bangunan itu kontribusi 39% atas carbon gas emission. Nah, ini membuat kita semua harus sadar mengubah pendekatan kita di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan kalau kita perhatikan persoalan limpahan air di sungai, salah satu sebabnya ya karena cara kita melakukan pembangunan beberapa dekade terakhir ini. Kita sekarang melihat berbasis alam itulah solusinya. Dan yang berbasis alam ini sudah dilaksanakan di berbagai negara. Berbagai negara, Indonesia belum. Tapi alhamdulillah proyek ini menandai sebagai proyek pertama yang berbasis alam untuk menyelesaikan masalah limpahan air sungai. Namanya menjadi ruang limpah sungai. Limpah ini, tadi saya ngobrol Pak Dubes, limpah ini punya asosiasi berlebih, tapi berlebih yang positif. Berlebih, berlimpah, harta yang berlimpah, ilmu yang berlimpah, air yang berlimpah. Jadi posisinya adalah posisi yang positif, tonnya positif. Kita mendapatkan air yang berlimpah, terus mau diapain air berlimpah ini? Dibiarkan mengendang di kampung atau disiapkan tempat untuk tergenang. Nah alhamdulillah kita tadi sudah dengar penjelasannya dari Pak Yusmada, Kepala Dinas Sumber Daya Air, bahwa disiapkan tempat untuk menampungnya. Jadi kita sekarang punya sebuah pendekatan baru di mana ruang parkir air sementara saat air sungai itu memiliki air yang berlimpah guna mengurangi beban di kawasan hilir karena airnya ditahan di kawasan dekat dengan hulu. Nature-based solution ini memanfaatkan infrastruktur biru dan hijau. Dan kalau lihat di depan sini, biru dan hijau. Minim grey. Ada grey, 1-2 tempat. Tapi mayoritas adalah hijau dan biru. Dan ruang limpah sungai ini adalah upaya juga untuk mengembalikan ekosistem sempadan sungai, yaitu menahan air pada saat terjadi limpahan, tapi juga dia menjadi sebuah
ekosistem sungai yang hidup. Nanti kita berharap di sini muncul hewan-hewan air, muncul tanaman-tanaman yang rindang, dan kemudian burung-burung juga berdatangan. Jadi ini menjadi sebuah ekosistem yang sehat. Inilah yang kita dari dulu sering katakan, nature based solution ini melakukan naturalisasi, sehingga kita kembali kepada posisi alam sebagaimana ketika dulu masyarakat belum melakukan intervensi lewat pembangunan. Nah, prinsip kerja ruang limpah sungai ini yang menahan di hulu, Indonesia bukan yang pertama. Kita merujuk pada pengalaman. Karena itu hari ini kita mengundang secara khusus Bapak Duta Besar Republik Singapura untuk ikut hadir karena kita melihat apa yang dikerjakan di Kallang River, Bisan Project. Di Kallang River. Untung lokasinya cuma 1,5 jam Pak dari Jakarta Pak. Jadi kita bisa terbang ke sana, bisa lihat, bisa perhatikan tuh. Dan ini contoh naturalisasi, contoh bagaimana mengendalikan air. Pada saat musim hujan atau hujan yang deras, maka kawasan lembah itu berisi air. Begitu musimnya kering atau tidak ada air, maka dia turun, maka menjadi tempat untuk warga bermain. Begitu juga di Belanda. Di Belanda itu ada Maas and Waal River, Maas River and Waal River. Di sungai ini diterapkan namanya hampir sama kalau di sana. Room for the river, ruang untuk sungai. Inilah konsep modern, inilah konsep maju, inilah konsep terbaru berbasis solusi alam. Dan kalau dicek datanya Bapak Ibu sekalian, datanya itu berapa kali air penuh melimpah dalam setahun. Tentu tidak sama dari waktu ke waktu, tapi bisa diperkirakan mungkin sekitar 15-20 kali dalam satu tahun. Yang 360 hari itu hanya di 20 kali mungkin, di mana itu akan penuh. Lalu dia turun lagi. Betapa sayangnya bila tempat itu hanya dipakai untuk air, tidak dipakai untuk kegiatan masyarakat. Pakai air 20 hari, sisanya 300 lebih itu dipakai oleh masyarakat sebagai ruang terbuka hijau. Inilah yang kita sebut sebagai keterbukaan untuk mengadopsi ilmu pengetahuan di dalam menjalankan pemerintahan, di dalam memberikan solusi. Bapak sekalian, kewenangan dan pengetahuan itulah yang harus dikombinasikan. Seringkali punya kewenangan tidak mau pakai pengetahuan, punya pengetahuan tidak ada kewenangan. Begitu keduanya itu dikombinasikan, maka dia akan menjadi maslahat, menjadi manfaat bagi masyarakat. Nah, terobosan ini dilakukan di 3 tempat, tadi sudah disampaikan, di ruang limpah sungai Brigif, ruang limpah sungai Lebak Bulus, dan ruang limpah sungai Ponorangon. 3 ini jangan jadi 3 terakhir. Ini adalah 3 pertama untuk seluruh wilayah Jakarta, dan juga mudah-mudahan Bapak dari BBWSCC juga bisa memanfaatkan pendekatan ini untuk tempat-tempat lain. Dari gray approach menjadi blue and green approach. Tidak bisa kita menggunakan pendekatan ini untuk semua lokasi. Tiap lokasi punya tantangan yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai kita juga menggunakan pendekatan satu solusi untuk semua masalah. Tapi metodenya menurut saya harus. Metode apa? Metode yang mengedepankan solusi berbasis alam. Sustainable approach itu tidak bisa dihindarkan. Bahwa di dalam kita melaksanakan perlu variasi, itu tentu. Nah, dari proyek ini Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan rasa terima kasih. Karena proyek ini tidak bisa berjalan sendirian. Kalau hanya satu orang mengatakan naturalisasi, nature based solution, itu berhenti di pidato, Pak. Untuk bisa menjadi eksekusi, itu diperlukan perencanaan yang matang. Yang pidato 2 orang Pak di sini Pak. Tapi yang menyiapkan perencanaannya, penggambarannya, sampai pada studi lapangan itu ratusan orang bekerja. Pada mereka mari kita beri tepuk tangan apresiasi. Makasih.
Nomor 1 Pak Yusmada sendiri. Ini insinyur hebat Pak Yusmada ini. Terima kasih. Belakangnya Bu Ika. Bu Ika boleh dong berdiri. Ini superwoman kita nih Pak. Ini Bu Ika, terima kasih. Beliau yang bertanggung jawab atas proyek 942. Dan Bu Ika ini sama Pak Yus ini adalah orang-orang yang punya ini Pak, sudah punya rasa Pak atas gerakan air itu seperti apa Pak. Jadi di dalamnya itu udah ada lock banyak sekali itu Pak. Ada locknya itu if then itu kalau sistem itu Pak, di dalam sistemnya itu ada if then, if this then, if this that itu sudah jadi itu struktur itu. Sehingga kami merasa bersyukur ada teamwork yang solid di SDA yang kemudian membuat gagasan tadi itu menjadi hal yang bisa dieksekusi. Nah, tapi ini tidak bisa lepas juga dari dukungan pemerintah pusat. Karena kawasan-kawasan sungai yang kita kelola ini adalah sungai-sungai yang berada di bawah pengelolaan Kementerian PUPR, khususnya Balai Besar BBWSCC. Ya, kami ingin sampaikan terima kasih Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Pak Bambang dan seluruh jajarannya. Kemudian Ibu sekalian, di tengah kita perjalanan, tahu-tahu kontraksi keuangan, Pak. Karena kita menghadapi COVID dan anggarannya harus dialokasikan. Kemudian kita mendapatkan pinjaman. Ini statusnya pinjaman ya, bukan harus dikembaliin nanti uangnya ini. Harus dikembaliin. Ini pinjaman melalui proyek pemulihan ekonomi nasional lewat PT SMI. Nah, ini adalah satu kolaborasi yang lengkap. Ada Pemprov DKI Jakarta, DPRD, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR. Kemudian juga dalam pelaksanaannya kita didampingi Kejaksaan Tinggi. Terima kasih pada seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi yang mengawal sehingga ini berjalan dengan baik. Begitu juga dengan BPKP. Terima kasih Pak. Kita ditemani, didampingi sepanjang perjalanan ini. Apakah dari SMI ada yang hadir di sini? Belum ada. SMI juga kami sampaikan terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami ingin mengundang warga Jakarta, para ahli, para pelaku kebijakan pengelolaan air, datanglah ke tempat ini. Datang, lihat, kemudian kaji. Dan mari kita terbuka kepada ilmu pengetahuan dan pada kebaruan. Salah satu problem utama yang menyebabkan sebuah bangsa sering stagnan adalah karena enggan menerima kemajuan, enggan menerima perubahan. Kalau kita tidak mau melakukan keterbukaan pikiran, maka kita akan pelan-pelan tertinggal dari yang lain. Di tempat lain air terkelola, di kita air tidak pernah selesai. Kenapa? Karena kita tidak mau melihat perkembangan-perkembangan baru di dalam menyelesaikannya. Ketika kita mengawasi, menyaksikan kawasan kita pemukimannya melebar kemana-mana. Ini Jakarta ini melebar kemana-mana Pak. Kenapa? Karena kita tidak membereskan persoalan meninggikan kota Jakarta. Di tempat-tempat lain sudah ditinggikan, kita masih terus landai. Efeknya apa? Penduduknya tersebar sana-sini. Setiap hari 40 kilo, 50 kilo untuk sampai kerja. Kenapa? Karena kita tidak memilih untuk menaikkan ketinggian bangunan-bangunan di Jakarta. Nah, ini perlu waktu, tidak mungkin bisa selesai dalam setahun 2 tahun, tapi harus dimulai. Dan alhamdulillah hari ini 6 Oktober ikhtiar untuk memulai perubahan itu sudah kita lakukan. Bismillah ini bisa jalan terus. Kepada semua sekali lagi terima kasih dan izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan menyampaikan kalimat pembukaan. Kita diundang. Oke. Jadi ini untuk pembukaan ada yang diundang juga Pak, sama-sama ke depan Pak, sebagai kolaborasi ini. Selanjutnya kami mengundang Duta Besar Singapura atas Indonesia, kemudian perwakilan dari Kajati, kemudian BPKP DKI Jakarta, BBWSCC, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Kepala Dinas SDA, kami persilahkan Pak.
Bapak Asisten Pembangunan kami silakan. Silakan. Ini adalah semua pihak yang berkolaborasi bersama. Terima kasih juga saya ingin ulangi Pak kepada pemerintah Singapura, kota Singapura yang ketika di awal-awal kita dapat kesempatan untuk melihat langsung, tukar pikiran, diskusi. Terima kasih dukungan DPRD. Kalau tidak didukung anggarannya nggak keluar Pak. Kalau anggarannya nggak keluar nggak jadi nih barang Pak. Ya, terima kasih. Kemudian juga Pak Yus, Pak Asisten, semua dari Kejaksaan Tinggi, BPKP, PBBSCC. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, ruang limpah Sungai Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka. Baik, kita saksikan Pak Anies, Pak Gubernur, dan seluruh tamu undangan. Ini dia yang dari tadi kita bicarakan bersama. Selanjutnya mohon tetap di tempat Pak Anies, kita juga akan melakukan penandatanganan prasasti. Ya, sejenak kita saksikan, ini adalah ruang limpah sungai Brigif Atas. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Semoga segera dimanfaatkan, segera bisa memberikan manfaat untuk perairan di Jakarta. Teman-teman panitia kami persilakan prasastinya dinaikkan. Pak Anies akan menandatangani 3 buah. Nanti ada penandatanganan prasasti ruang limpah sungai Brigif Atas, kemudian pelataran memento ruang limpah sungai Lebak Bulus, dan juga ruang limpah sungai Pondok Ranggon 1. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Gubernur berkenan membubuhkan tanda tangan. Sekali lagi kami informasikan, kami persilakan Pak Gub. Iya, ada 3 prasasti sekali lagi yang saat ini ditandatangani adalah ruang limpah sungai Brigif Atas, gitu ya. Dan yang kedua adalah pelataran memento ruang limpah sungai Lebak Bulus. Ini juga indah sekali. Indah sekali. Dan yang ketiga adalah ruang limpah sungai Pondok Ranggon 1. Pak Gub, terima kasih. Kami mohon menuju ke tengah dan berfoto bersama. Oke. Diberdirikan begitu teman-teman, mungkin dibantu. Teman-teman media kami persilahkan sesaat lagi untuk mengambil gambar. Oke, melihat ke kamera Pak Gub dan seluruh undangan yang ada di stage. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Pak Gub mohon tetap di tempat, cukup banyak yang ingin berfoto Pak, tim terutama. Kami selanjutnya mengundang pengurus atau rekan-rekan 942 Project mungkin berkenan berfoto bersama Pak.